Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan mengenai optimalisasi atau maksimum minimum. Nah, kita bisa menggunakan turunan fungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan kualitas apa yang akan dioptimalkan. Biasanya di soal ada disebutkan mencari bla 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 maksimal atau bla 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 minimal gitu, minimum atau maksimum ya. Pasti disebutkan ya. Terus nanti kalian misalkan itu pakai variabel apa, bebas aja sih mau apa gitu. Nah, terus yang kedua, tentukan nilai kuantitas atau variabel lain yang diketahui. Apa aja yang ada di soal. Nah, kita pakai variabel. Variabelnya bebas ya. Terkadang kita perlu gambar atau ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami soal cerita. Nah, kemudian variabel tadi, ini misalnya M ya, yang nomor satu, saya anggap M, yang mau dimaksimalkan atau yang diminimalkan. Nah, kita masukkan nanti variabel-variabel di nomor 2 ke dalam M. Nah, sehingga kita peroleh yang nomor 4, M itu menjadi suatu fungsi dalam satu variabel saja. Ya, biasanya dengan variabel X saja. Misalnya nih, di tahap ketiga, variabelnya ada X dan Y. Nah, kita usahakan biar jadi satu variabel saja ya. Nah, kalau sudah sampai di tahap 4, variabelnya hanya ada satu, berarti sudah bisa kita gunakan turunan pertama. Nah, untuk mencari nilai stasioner, maksimum atau minimumnya. Baik, supaya lebih jelas, kita ke contoh pertama ya. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya juga. Sebuah taman berbentuk persegi panjang akan dipagari dengan dinding batu di salah satu sisinya dan kawat besi di tiga sisi lainnya, seperti gambar di samping. Nah, berarti ini satu sisi ada batu, ya di sini batu, ya kan? Nah, terus yang ini X, X, Y. Nah, itu adalah kawat besi. Diberikan 100 meter kawat besi. Tentukan ukuran taman tersebut agar luasnya maksimum. Nah, ada kan katanya luasnya maksimum. Berarti yang akan kita maksimumkan adalah luas. Berapa luas maksimumnya? Oke, bagian A kita bikin permisalan dulu. Yang kita ketahui di sini apa aja tadi di soal? Ada keliling ya kan. Nah, keliling itu tahu dari mana sih? Dari mana tahu keliling? Padahal di soal tidak disebut tentang keliling. Nah, kita nalarkan. Kita punya 100 meter kawat besi. Ini tadi digunakan untuk memagari taman, ya kan? Dipagari tamannya. Nah, berarti kalau dipagari kan di pinggir di sini kan. Nah, berarti itu tentang keliling persegi. Cuma kalian harus hati-hati nanti yang batu ini tidak pakai kawat. Nah, jadi kita anggap aja kelilingnya itu K ya. Terus X itu panjang kawat atau yang mau dipagari tadi sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau yang di atas ini Y. Oke, jadi berdasarkan ilustrasi ini, kita bisa menemukan rumus keliling. Biasanya kan rumus keliling itu 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ya, nah ini kita transfer sesuai ilustrasi. X-nya hanya ada 2, kiri dan kanan. Yang atas ada satu, Y saja. Nah, jadi kayak gini. 2X tambah Y sama dengan 100. Dari mana 100? Karena kawat besi yang ada tadi 100 meter. Nah, sekarang kita utak-atik ya, supaya kita ketemu Y itu apa sih? Y adalah 100 kurang 2X. Penjumlahan kan lawannya pengurangan. Nah, baru kita ke variabel luas. Nah, luas saya misalkan L. Oke, sebenarnya bebas mau dimisalkan apa, cuma enaknya pakai huruf L, luas ya. Nah, dari gambar ini, luas sama saja seperti persegi panjang pada umumnya ya, panjang kali lebar. Berarti itu X kali Y. Nah, ini kan dua variabel nih, X, Y. Ini nggak boleh diturunkan. Ingat ya, tidak bisa kita turunkan dulu karena variabelnya ada 2. Nah, jadi harus kita ubah supaya satu variabel saja. Nah, makanya kita manfaatkan nilai Y yang di sini tadi. Kita ganti 100 kurang
2x. Nah, baru kita kali 100x kurang 2x kuadrat. Nah, sekarang rumus luas sudah jadi satu variabel saja, ya, yaitu variabel x. Nah, kalau sudah satu variabel, berarti sudah aman. Bisa kita gunakan turunan pertama untuk mencari stasioner. Oke, kita turunkan 100 kurang 4x. Nah, untuk cari stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Begitu ya. Negatif 4x sama dengan negatif 100. Berarti x adalah negatif 100 per negatif 4. 25. Nah, bisa juga begini. 100 sama dengan negatif 4x-nya taruh di kanan. Jadi positif 4x. Berarti x adalah 100 per 4. Nah, sama saja kan? Nah, nilai x adalah 25. Nah, apa sih si X tadi? X tadi adalah panjang uh, atau sisi taman ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. 25, 25. Nah, itu. Oke, jadi X-nya 25. Nah, Y-nya gimana? Y-nya belum tahu. Kita bisa kembali ke 100 dikurang 2X. Yang tadi di tahap A ya. Nah, 100 dikurang 2 kali 25. 2 kali 25, 50. Berarti 100 kurang 50, 50. Nah, ini 50. Ya, ya. Jadi Y-nya 50. Pas kan, 25 tambah 25 tambah 50 berarti 100 kawat besinya. Nah, jadi sesuai dengan ceritanya ya. Oke, karena yang ditanyakan luas maksimum, berarti kita kembali ke rumus luas. Kalian boleh menggunakan rumus X kali Y. X-nya 25, Y-nya 50. Berarti 1250. Satuannya meter persegi. Kalau X-nya tadi meter saja ya. Nah, oke, nah dapat sudah kita. Jadi ini luas maksimumnya ya, 1250 yang tercapai apabila ukuran tamannya 25 kali 50. Lebarnya 25, panjangnya 50. Oke, untuk nomor 2, sebuah balok dengan alas berbentuk persegi dan luas permukaan balok 96 cm persegi. Tentukan volume maksimal dari balok tersebut. Oke, kita gambar suatu balok ya. Nah, hati-hati di sini, baloknya punya alas berbentuk persegi. Nah, jadi saya bikin alasnya dulu. Nah, ini ceritanya persegi. Panjangnya sama semua, ya kan? Nah, baru kita bikin tingginya. Maaf ya kalau tidak rapi. Nah, gambar. Nah, kalau alasnya persegi, berarti yang di atas juga persegi ya kan? Nah, oke. Tahap A, gambarkan ilustrasi. Oke, sudah. Tahap B, kita misalkan X sebagai panjang sisi di alas balok. Alasnya X semua berarti. Ini X, X, X. Nah, sedangkan Y ini sebagai tingginya. Sebenarnya variabelnya boleh yang lain ya. Saya terbiasa pakai XY. Nah, luas permukaan, nih, luas permukaan adalah 96 cm persegi. Luas permukaan. Nah, kalian lihat nih, kan di bawah persegi, di atas juga persegi. Berarti kalau persegi ini kita buka, begini kan. Nah, tadi kan ukurannya XX ya. Oh, maaf. Oke, saya pindah dulu deh. Udah cukup. Nah, ini kan persegi, jadi X semua. Nah, berarti luasnya adalah X kuadrat. Ya kan? Nah, terus tuh di atas juga sama, X kuadrat. Berarti X kuadratnya ada dua buah. Nah, yang atas dan yang bawah. Nah, terus kalau ini kita buka, eh, apa sih baloknya ya, kita buka jaring-jaringnya. Nanti yang sisi kanan, sisi kiri, eh, belakang, dan yang depan kan terbuka kayak gini ya. Nah,
Ini saya buka. Nah, berarti ini kan tingginya tadi Y. Kalian ini harus bisa menghayal ya, membayangkan baloknya kita buka jadi jaring-jaring. Nanti satu lagi ini sebagai tutupnya atasnya. Nah, ini persegi juga tadi, XX. Nah, untuk yang ini saya kasih warna yang berbeda aja biar enak. Hmm, XY-nya itu ada berapa buah? Nah, satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya. Makanya di sini ditambah 4 XY. Nah, ini yang samping kanan, samping kiri, belakang dan depan. Nah, jadi rumus yang kita punya 2x kuadrat ditambah 4xy sama dengan 96. Kenapa jadi 96? Karena di soal disebutkan luas permukaan 96 cm persegi. Oke. Nah, udah nih ya dapat rumusnya. Kan masih dua variabel nih. Nah, masih dua variabel. Kita utak-atik ini. 96 dikurang 2x kuadrat. Oke, saya mau cari y-nya ya. 4xy sama dengan 96 dikurang 2x kuadrat. Terus supaya y saja, berarti diapakan? Nah, kita hilangkan 4x-nya dengan cara dibagi. Dibagi 4x. Nah, kebaca nggak ya? Oke, saya tulis ulang. 96 dikurang 2x kuadrat per 4x. Nah, itu nilai y-nya. Oke. Apa sih tadi yang mau dimaksimalkan atau diminimalkan? Oh, volume maksimal. Volume. Nah, baru kita bikin rumus volume. Nah, untuk rumus volume, panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan. Rumus dasarnya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sesuai gambar ini, panjang dan lebarnya kan XX. XX. Tingginya adalah Y. Nah, berarti jadi X kuadrat Y. XX kan X kuadrat. Nah, ini masih dua variabel. Ada X, ada Y. Tidak bisa diturunkan. Jadi harus kita ganti. Nah, Y-nya ini ganti. Pakai yang ini. Yang tadi di tahap sebelumnya sudah kita cari. Y-nya adalah 96 dikurang 2X kuadrat per 4X. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Oke, maaf. Saya sederhanakan dulu di sini, nanti turunannya. Karena tidak muat. Nah, X kuadrat dibagi X. Nah, jadinya kan habis ya. Tinggal satu buah X. X 96 min 2X kuadrat per 4. Nah, habis itu X-nya bisa dikali ke dalam. 96X min 2X pangkat 3 per 4. Nah, semuanya dibagi 4. Ya, semuanya bagi 4. Karena pernya kan panjang. 96 bagi 4, 24. X min 2 bagi 4, setengah. Setengah X pangkat 3. Oke, jadinya ini rumus volumenya. Ya, 24X dikurang setengah X pangkat 3. Nah, ini sudah satu variabel semua. Berarti udah bisa diturunkan. Pokoknya kita kalau mau turunan, pastikan dulu semuanya pakai satu variabel. Oke, diturunkan 24 dikurang 3 per 2 X kuadrat. Ya, nah, sama dengan 0. Kita mau cari stasioner. Oke, ini tinggal cari X kuadratnya. Nah, ini saya pindah yang negatifnya aja ya. Jadinya positif 32X kuadrat. Nah, lalu diapakan nih? Nah, ini kita bisa balik. Kali ke sini, dibalik. 24 dikali 2 per 3. Sama dengan X kuadrat. Nah, sederhanakan 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. X kuadratnya adalah 16. Nah, maka nilai X adalah 4. Ya kan? Akar 4. Nah, kenapa nggak pakai plus minus? Harusnya ada plus minus. Karena bisa 4, bisa negatif 4. Namun, karena ini tentang soal cerita, benda nyata, ya kan tadi tentang balok ya, masa ada panjang yang negatif 4? Nah, jadi kita bernalar saja. Panjang itu tidak mungkin negatif. Nah, jadi yang saya ambil X adalah 4, positif 4. Nah, nilai X-nya sudah ditemukan, berarti nilai Y bisa kita cari. Nah, nilai Y-nya kembali ke sini, yang tadi. Nah, ini ya.
96 dikurang 2 kali 4 kuadrat per 4 kali 4. 96 dikurang 32 per 16. 64 bagi 16. 4. Wah, ternyata Y-nya juga 4. Kebetulan sama. Nah, berarti kalau semuanya berukuran 4, balok ini akan menjadi suatu kubus. Karena ukurannya sama semua. Oke, kita substitusi nilai X dan Y ke volume. Kenapa ke volume? Karena kita mau cari volume maksimum. Volume tadi apa rumusnya? Nah, kita boleh kembali ke rumus paling dasar ya, yang paling awal. X kuadrat kali Y. Ini ya. Nah, X-nya 4, Y-nya juga 4. 16 dikali 4. 64. Satuannya sentimeter ya tadi. Sentimeter kubik. Nah, karena volume. Oke, jadi itu adalah volume maksimal yang kita cari ya. 64 cm kubik. Oke. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami step by step-nya dan hati-hati ya dalam mencari rumusnya ya, terutama di tahap ini A, B, C. Biasanya kalau error belum bisa menemukan rumus dalam satu variabel, ini turunannya nggak bisa-bisa ya, error semua. Jadi rumusnya dulu harus dipastikan bahwa itu satu variabel saja. Nah, jadi di soal cerita ini yang jadi tantangannya itu menemukan rumusnya itu. Nggak bisa langsung turunan dipakai. Ya, jadi penalaran dan pengetahuan di materi sebelumnya sangat berpengaruh. Oke, selamat mencoba untuk soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.